Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Jaman Jaludin SPD, rekan saya Sinta Purnama Dewi SPD, dan Raihan Zarkasi SMN. Kami peserta Latsar Angkatan 16 kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang implementasi WOG di pemerintahan Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan mengenai Wall of Government, yaitu yang pertama ada pengertian dari Wall of Government. Wall of Government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Kemudian, pelayanan publik. Pelayanan publik ada 4 pelayanan publik. Yang pertama ada pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Misalnya seperti sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan tertulis, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung dalam satu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. Contoh jenis pelayanan ini adalah seperti pelayanan listrik, pelayanan air, dan pelayanan telepon. Kemudian yang ketiga ada pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ada pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting. 1. Faktor eksternal. Adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Kedua, faktor internal. Faktor-faktor internal diantaranya kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, kewajiban pemerintah. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Dampak positif penerapan WOG. 1. Memudahkan koordinasi. Dengan dilakukannya Wall of Government, maka koordinasi antar instansi atau kepentingan akan berjalan lancar. Pekerjaan yang biasanya diselesaikan dalam beberapa hari bisa diselesaikan di tempat itu dan hari itu juga. Kedua, menghilangkan ego sektoral. Apa itu ego sektoral?
Ego sektoral adalah anggapan bahwa instansinya merupakan instansi yang paling penting, sedangkan instansi yang lain tidak terlalu penting. Jika hal itu tetap ada, maka sektor pembangunan akan sangat dirugikan. Dengan dilakukannya wall of government, maka ego sektoral akan hilang. 3. Menghindari terjadinya benturan aturan. Terkadang, setiap instansi memiliki aturannya masing-masing, sehingga beberapa aturan kadang bertentangan. Efek dari ketidakcocokan aturan tersebut membuat pengurusan kepentingan terhambat. 4. Agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, beberapa implementasi WOG yang ada di pemerintahan Kabupaten Garut. Yang pertama, Garut Command Center. Garut Command Center adalah ruangan terpusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internet, maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Sijeruk atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten Garut juga meluncurkan ambulan gratis dengan sistem operasi delivery order. Tujuan utama dari peluncuran Sijeruk ini antara lain untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh terlambatnya pertolongan, terutama menekan angka kematian ibu dan bayi. Sijeruk ini telah terintegrasi dengan Public Service Center 119 sehingga masyarakat dapat langsung telepon 119 jika membutuhkan Sijeruk. Layanan Pasti Oke adalah layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang lagi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sijempol atau Sistem Jaringan Elektronik melalui Perizinan Online yang diperuntukkan bagi pemohon yang akan melakukan perizinan online seperti izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin trayek angkutan. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai Whole of Government di era transformasi digital sesuai potensi pemerintah Kabupaten Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.